I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menjawab salah satu pertanyaan sahabat The Brondol yang memiliki lahan tergenang. Pak Penli, apakah saya itu harus membuat tapak timbun atau saya harus membuat parit untuk bisa menyelesaikan masalah saya? Ya, saya tanya kembali, ketika kita mau membuat tapak timbun alasannya apa, dan ketika kita mau membuat parit alasannya apa? Kalau kita bisa membuat tapak timbun dan menyelesaikan masalah, ya sudah, kita bikin tapak timbun yang tidak terlalu repot dan biayanya nggak terlalu banyak. Namun ketika dia sering tergenang dan tergenangannya agak dalam, agak tinggi, maka satu-satunya jalan adalah menggunakan parit. Tapi harus terintegrasi dengan tetangga sebelah. Karena pembuatan parit di lahan gambut atau lahan tergenang, musuhnya adalah tetangga yang nggak mau bikin parit. Hal ini yang sering terjadi. Pembuatan parit kita sangat bagus sekali dengan menggunakan sistem 21 yang nanti akan saya terangkan, atau 41 ataupun 81. Namun tetangganya nggak mau bikin parit. Begitu hujan deras, luapan air ada, maka tetap akan tergenang pada wilayah kita. Lah, bagaimana bicara tentang pembuatan parit dan di lahan tergenang? Dan sekali lagi masih banyak terima kasih saran dari sahabat The Brondol. Sekali-kali praktek Pak Pendi, karena memang saya kadang-kadang terkendala masalah waktu dan kesempatan untuk hadir di dalam suatu praktek yang ada di sana. Tapi pasti akan kita laksanakan. Jadi di dalam lahan tergenang memang kondisi tergenang, kondisi yang mana bahwa sistem perakaran kita adalah penuh dengan ataupun jenuh dengan air, maka akan memunculkan kelapa sawit yang relatif kuning, yang lama-lama akan menyebabkan pengeringan daun berlebihan pada pelepah paling bawah. Nah, kondisi ini merangsang bagi para petani semuanya untuk bisa menghilangkan faktor pembatas berupa air yang menggenang ini, yaitu adalah bagaimana melindungi tanaman kita dari air yang menggenang dengan menggunakan tapak timbun atau menggunakan pembuatan parit. Nah, kalau misalnya tapak timbun itu dilaksanakan satu pertama adalah tidak ada saluran lain, tidak ada saluran air. Jadi dia misalnya pada suatu wilayah seperti ini, di sini adalah cekungan. Jadi di sini cekungan yang tidak ada parit pembuangannya, maka biasanya kalau di perusahaan tetap kita tapak timbun saja. Karena kalau dibuat parit juga tidak ada faktor pembuangannya. Mau ditembusin sini lebih besar, mau ditembusin sini juga lebih besar, karena dia berupa cekungan seperti itu. Itu kita buat tapak timbunnya. Hal ini adalah bagaimana membuat media perakaran yang ditumbuhi akar kelapa sawit tidak mengalami penjenuhan air yang berlebihan. Dan dia akan tumbuh. Misalnya tapak timbun seperti ini, kita ditimbun seperti ini, kemudian di sini ada kelapa sawitnya, sehingga perakaran masih bisa tumbuh di bagian atasnya jika terjadi genangan yang cukup tinggi di dalam tapak timbun ini. Ya, kemudian tapak timbun ini dilaksanakan memang biasanya harganya ya cukup lumayan, sangat lumayan sekali ketika menggunakan tapak timbun. Karena bahwa 1 HK saja paling-paling kalau tapak timbun standar misalnya dia jari-jari 1 meter ataupun 1,5 meter, harganya udah lumayan besar, sangat tergantung ke harga di wilayah itu. Kalau misalnya di daerah-daerah di perusahaan adalah biasanya 1 HK, kalau dia misalnya 2 meter paling dapat 3 sampai 5 saja sudah jago ya, ketika yang harus standar. Lah, karena memang di tapak timbun ini cukup besar biayanya, maka salah satu solusi ketika tidak mungkin dibuat parit tembusan untuk di saluran pembuangannya. Ini yang ketika kita di daerah tergenang ketika menggunakan tapak timbun itu solusinya seperti itu. Solusi yang selanjutnya adalah ketika tapak timbun ini dibuat adalah ketika tetangga sebelah tidak mau membuat paritnya. Sebenarnya para planter dan para petani semuanya, jika petani-petani dalam suatu hamparan itu kompak di daerah lahan tergenang, misalnya di daerah gambut, kemudian menyisihkan hasil panennya, kemudian kita patungan membuat parit, maka semuanya akan selamat. Tapi kalau biasa yang ada itu malah satunya nggak mau, kita berkeinginan kuat, ya percuma saja. Kita pembuatan parit hanya di tempat kita saja, tidak menyelesaikan masalah. Lah, yang akan kita bahas
detail adalah bicara tentang pembuatan parit tergenang di daerah yang sering tergenang ini, baik di gambut ataupun di pasang surut ya, karena pasang surut juga daerah-daerah yang sering tergenang. Nah, di dalam metode pembuatan parit ini, misalnya barisan tanaman ini, kita anggap aja tanamannya adalah bloknya adalah kotak atau lahan yang kita miliki kotak, dan bentuknya hampir seperti ini, kita anggap seperti itu. Di dalam mekanisme parit itu ada sistem 21, ada 41, ada 81, 16, 1. Yang artinya bahwa satu parit ini adalah digunakan untuk 2 baris tanaman, 1 2 1, 1 2 1. Nah, ini yang namanya parit 21. Tapi kalau parit 41 adalah parit yang dimana 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1. Baru di sini nanti parit lagi. Artinya adalah 4 baris tanaman dibuat satu parit, parit field drain ya. Sekali lagi ini paritnya namanya adalah field drain atau parit cacing. Parit cacing ini spesifikasinya adalah 1 kali 1 kali 1, dimana bentuknya itu adalah kedalamannya adalah 1 meter, lebarnya 1 meter, dan lebar atasnya 1 meter. Kita membelah blok seperti ini dengan catatan bahwa nanti di blok sebelah sini harus ada, misalnya ini buat paritnya, di sini harus ada parit pengumpulnya yang biasanya ada namanya collection drain. Seperti itu juga di sini. Nah, dibuat seperti ini. Di sini nanti akan berkumpul, ini paritnya lurus ke sini, yang nanti akan mengatuskan air-air yang di sini akan ke sini semuanya. Akan teratuskan ke sini. Lah, di sini juga yang di sini akan ke sini. Sehingga memang dalam kondisi tergenang tidak butuh waktu lama-lama untuk mengatuskan atau mengeluarkan air yang menggenanginya. Lah, kalau misalnya Pak Pendi 21, 41, 81, 16, 1 ini tergantung apa? Sangat tergantung dari wilayahnya. Bisa saja bahwa dalam satu blok itu bisa dibuat 41, yang sebelahnya 21, sangat tergantung. Para petani dan para planner semuanya, apakah nggak bisa Pak Pendi 21 semuanya? Bisa. Tapi kan kalau kita membuat 21 semua biaya lagi. Kalau nggak salah per 1 meter panjang parit field drain 1 kali 1 ini harganya di atas 7.000 kalau nggak salah sekarang. Kalau 300 meter udah berapa juta kan, seperti itu. Belum jumlahnya banyak sekali. Lah, maka saran saya ketika kita punya lahan tergenang adalah disurvei di saat banjir atau tergenang dalam kondisi yang meluap besar. Kalau meluap besar nanti kita bisa memperhitungkan mana yang 21, mana yang 41, mana yang 81. Kalau 81 misalnya 8 ini hanya untuk membuang, ternyata misalnya nih, wah, wilayah kita seperti ini ternyata cekungannya di sini saja yang paling besar. Di sini misalnya 41, di sini mungkin 21-nya di sini misalnya, dibuat paritnya ke sana misalnya. Ya nggak masalah. Yang penting akan tetap bertujuan untuk menghilangkan air genangan yang ada di dalam blok kita. Kemudian beberapa hal yang ini Pak Pendi, ada salah satu pertanyaan di YouTube The Brondol adalah, Pak Pendi, saya tuh mau buat parit pada tanaman yang sudah besar, kemudian kita buat parit cacingnya atau field drainnya di dalam, tapi kok akarnya pada putus. Ya wajar. Sekali lagi, ketika tanaman ini berada kita buat di sini paritnya field drain 1 kali 1 kali 1 pada usia 5 tahun, otomatis akar-akarnya sudah mulai bertemu, karena memang berdasarkan penelitian akar mulai bersentuhan itu maka di usia 5 tahunan. Kalau dia udah 5 tahun ya tetap kesana, apalagi semakin tua. Pak Pendi, apakah nggak bahaya? Tidak. Kalau misalnya ingin diatuskan, ya memang ada beberapa akar yang terpotong pastinya. Tapi bahwa nanti akarnya akan melakukan recovery. Karena bahwa ketika kita membuat parit, misalnya pembuatan parit seperti ini digali, kemudian akar sawitnya sampai ke sini, ini kepotong, nanti dia akan merecovery sendiri dalam waktu yang cukup ya lumayan lama, tergantung ini akan balik lagi. Tapi kalau dia nggak akan mungkin dia masuk ke dalam sini. Kalau masuk ke dalam sini, karena air akar ketika dia mau masuk ke dalam air, maka dia harus memodifikasi bentuknya. Harus ada tudung akar yang mampu bertahan di dalam air ketika akar itu masuk. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah dibuat parit seperti ini, bagaimana sih Pak Pendi konsepnya? Jika pada gambut, para planner semuanya, air yang ada, bagaimana membuat misalnya ini parit yang ada di kebun kita 1 meter, 1 meter, lebarnya 1 meter, 1 meter lah. Bagaimana membuat parit ini menjadi memiliki manfaat yang luar biasa? Maka
parit ini tidak boleh kosong. Kalau parit ini kosong selama misalnya pada filternya kosong, itu akan justru malahan mempermudah pengatusan air, akan pengeringan gambut yang luar biasa. Pengeringan gambut yang luar biasa akan berpengaruh terhadap ketidakbalikan atau ya reversible. Itu artinya bahwa nanti pematang tapi nggak matang tapi nggak balik, karena gambut itu kalau sudah kering banget dia nggak akan balik lagi ke gambut utamanya, gambut awalnya. Karena ketika kering maka dia akan menjadi irreversible, akan menjadi kayak mengeras dan tidak mampu menyerap air lagi. Lah, bagaimana konsep konsep gambut yang ada di sini, parit yang ada di gambut? Maka paritnya itu adalah dikasih di ujung sini atau di ujung sini, di ujung sini dan ujung sini ya. Ini parit keluaran. Ini dibatasi sekitar misalnya ketinggian airnya itu maksimal 60 cm. 60 cm, 50 sampai 60 cm. Jadi ini adalah dikasih karung bawahnya. Kalau misalnya ini dikasih karung, maka air yang ada di dalamnya itu akan tetap berada di dalam parit, itu akan terjaga. Ketika air itu terjaga di dalam parit, maka ada hal yang menguntungkan. Yang pertama, tidak terjadi kekeringan yang parah pada gambut ini. Kemudian penurunan muka gambut juga enggak berat, artinya bahwa kalau kering nanti dia gambutnya akan mudah turun, sehingga kadang-kadang di dalam gambut pasti akan terlihat akar angkatnya, seolah-olah tanamannya terangkat padahal gambutnya yang turun, seperti itulah. Harus dijaga seperti ini. Yang kemudian ketika terjadi, semoga sih tidak ada terjadi kebakaran, akan menjaga kebakaran untuk memudahkan nanti pemadaman api dengan adanya sekat-sekat seperti ini. Ini yang mungkin dapat saya jelaskan di dalam pembuatan parit ini. Pembuatan parit atau tapak timbun sangat tergantung dari kondisi yang ada di wilayah sekitar kita. Kalau misal memungkinkan pembuatan parit, alhamdulillah, karena tidak banyak tinggal buat parit saja. Kemudian kalau bikin tapak timbun ya lumayan biayanya. Kalau memang kita yang ngerjain sendiri sih mungkin ya agak tertekan biayanya. Tapi kalau misalnya mengupah orang ya cukup mahal untuk bikin tapak timbun ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada para petani dan para planter semuanya. Itu adalah beberapa hal yang dapat disampaikan di dalam pembuatan parit atau tapak timbun. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak pas yang saya sampaikan. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayat bagi kita semuanya dan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka dan memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita tanpa syarat. Terima kasih. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.